Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Baru saja kita mendengar ada berita tindakan terorisme yang terjadi di kepolisian sektor Daha Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, di mana pada dini hari pukul 02.15 tanggal 1 Juni 2020 seseorang dengan pakaian hitam mendatangi markas kepolisian sektor Daha Selatan. Tidak tanggung-tanggung, dia melakukan tindakan pembakaran mobil patroli, kemudian memasuki polsek dan menyerang aparat kepolisian yang ada. Akibat serangan tersebut, satu orang anggota polisi, Brigadir Leonard Latu Papua, tewas bersimbah darah dan temannya Brigadir Joman Syarmanik mengalami luka parah dan saat ini dalam keadaan kritis dirawat di rumah sakit. Sedangkan satu orang lainnya, Bribda M. Azmi, selamat dan pelaku kemudian berhasil dilumpuhkan oleh aparat kepolisian yang datang dari kepolisian resort, ditembak dengan timah panah. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa samurai jenis katana yang digunakan untuk menyerang aparat kepolisian, kemudian bendera hitam bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang merupakan bendera organisasi teroris internasional ISIS, Islamic State of Iraq and Sham, dan ditemukan surat wasiat. Ini memang biasa. Para pelaku bunuh diri atau mereka yang disebut dengan jihadis-jihadis ketika melakukan tindakan yang mereka sebut dengan istimta, berjihad, mereka biasanya membuat surat wasiat yang ditinggalkan kepada orang yang masih hidup dan terutama kepada keluarganya. Ini tentu menjadi kabar yang kurang menggembirakan karena baru saja kita melalui Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan tindakan tersebut dilakukan bersamaan dengan rakyat Indonesia tengah memperingati hari lahir Pancasila. Tetapi kita setidaknya bisa menangkap bahwa kelompok jaringan teroris ini akan menyampaikan pesan kepada Indonesia. Ada 5 pesan yang mereka bawa. Pertama adalah pesan mengenai eksistensi. Serangan ke markas kepolisian sektor Daha Selatan ini merupakan bukti eksistensi bahwa kelompok ISIS masih eksis di Indonesia. Jaringan-jaringan tidur yang mereka miliki masih cukup signifikan, bahkan masih bisa melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan keberadaan mereka. Dan pola untuk mempertahankan eksistensi ini biasa mereka lakukan dengan melakukan aksi di tempat-tempat yang ramai atau tempat-tempat yang mudah dikenal dan gampang untuk di blow up, sehingga tindakan sekecil apapun yang mereka lakukan akan bisa di blow up sedemikian rupa oleh media dan kemudian akan dikenal meluas ke seluruh penjuru tanah air ini. Eksistensi ini yang terpenting. Kalau kemudian selama ini kita memandang kegiatan teroris ini sudah hampir-hampir tidak ada karena tidak ada peristiwa teror yang mengemuka, tentu yang dilakukan oleh teroris di kepolisian sektor Daha Selatan ini adalah merupakan upaya untuk menunjukkan eksistensi keberadaan mereka, bahwa mereka masih eksis, mereka masih ada. Yang kedua, pesan daripada tindakan teror di kepolisian Daha adalah pesan mengenai loyalitas. Jaringan-jaringan yang dimiliki oleh kelompok teror ini terbukti masih memiliki jalur komando yang sangat-sangat rapih, sangat-sangat ketat, dan itu dilakukan dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan keberanian luar biasa. Apapun perintah murabbi, apapun perintah atasan, perintah jaringan, perintah dari komandan ISIS dilakukan walaupun taruhannya adalah kematian. Ini loyalitas yang mereka miliki dan ini telah ditunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa mereka pertama masih eksis, yang kedua jaringan mereka masih memiliki tingkat loyalitas yang tinggi. Yang ketiga,
pesan yang dibawa di dalam tindakan teror di markas kepolisian sektor Daha Selatan adalah pesan tentang militansi. Jaringan yang mereka memiliki militansi yang sangat-sangat tinggi. Ia tidak punya ketakutan menghadapi kematian, tidak punya ketakutan menghadapi hukum, tidak punya ketakutan menghadapi eksekusi. Berani melakukan tindakan, bahkan hanya seorang diri. Ini bentuk militansi yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan entah apa yang sudah dicuci ke otak mereka, sehingga mereka begitu berani mengatasnamakan jihad di dalam negara yang kondisinya sedang damai ini, sampai rela mengorbankan nyawa demi sebuah militansi, gerakan militansi organisasi. Yang keempat, pesan yang ingin disampaikan oleh teroris di kepolisian sektor Daha Selatan adalah pesan mengenai khilafah Islamiyah. Mereka tidak pernah bergeser sedikit pun dari cita-cita untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Maka bertepatan dengan hari lahir Pancasila, mereka menghitung betul kapan tindakan akan dilakukan sehingga itu menjadi message, menjadi pesan yang bisa dibaca oleh kalangan luas. Tanggal berapa, jamnya jam berapa, jam 2:15, jam dimana sepi. Karena sepi, maka tindakan teror mereka bisa dilakukan tanpa gangguan yang berarti. Dan karena sepi, kemudian mereka dengan leluasa bisa melaksanakan aksinya. Di samping itu, pengambilan waktu dini hari pukul 02.15 ini juga mengingatkan pada aksi yang dilakukan oleh para penculik ketika menculik para jenderal yang kemudian mereka bunuh di lubang buaya. Pemilihan tanggal 1 Juni yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila adalah message, pesan dari kelompok teroris bahwa mereka teguh menolak Pancasila, menolak demokrasi dan segala macam produknya. Pesan ini menjadi penting artinya bagi mereka. Cukup dengan satu tindakan kecil, kemudian impact-nya menjadi sangat luas. Kelompok-kelompok teroris ini menghendaki untuk berdirinya Khilafatul Islamiyah dan menganggap pemerintahan demokrasi, pemerintahan Indonesia ini pemerintahan tauhid, pemerintahan setan, pemerintahan yang berada dalam kondisi kegelapan, zulumat, sehingga mereka akan membawa kondisi zulumat ini kepada kondisi terang benderang, yakni cahaya Al-Quran, cahaya Islam. Minaz zulumati ilan nur. Ini pesan bahwa tindakan ini diperhitungkan untuk mempertegas sikap mereka menolak Pancasila, menolak eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, menolak sistem demokrasi, dan kembali pada cita-cita untuk berdirinya negara Islam. Pesan yang kelima yang disampaikan melalui tindakan teror ini adalah pesan mengenai dendam yang mereka tunjukkan kepada para Ansarut Tauhid, kepada para polisi, para pengawal-pengawal setan dalam bahasa mereka. Teman-teman mereka banyak yang ditangkap, yang ditembak, yang dieksekusi, dan yang melakukan itu adalah kepolisian. Polisi ini menjadi sasaran teror mereka yang paling utama. Bahwa kepolisian adalah aparat yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau jantung keamanan sudah mereka serang, itu menunjukkan bahwa eksistensi mereka, loyalitas mereka, militansi mereka bisa ditunjukkan dengan menyerang objek-objek vital. Kita melihat misalnya sebelumnya beberapa tahun lampau mereka menyerang markas kepolisian Resort Cirebon pada saat sholat. Ada di antara teroris yang masuk ikut sholat, di dalam tubuhnya membawa bahan peledak, dan ketika takbiratul ihram yang pertama diledakkan sehingga banyak yang terluka. Setelahnya juga ada penyerangan di markas kepolisian, ada penyerangan pos polisi di Solo, ada penyerangan di Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Yang diserang pertama oleh mereka adalah markas kepolisian atau pos polisi.
Mengapa tidak langsung menyerang ke Mabes Polri atau ke Polda? Karena kekuatan di Mabes Polri atau Polda besar. Tapi belum lama ini, kurang lebih tahun 2017, di Trunojoyo, masjid seberang Mabes Polri, itu juga terjadi penyerangan terhadap anggota kepolisian Indonesia. Mereka begitu dendam terhadap polisi-polisi, dianggap merupakan ansarut tauhid, merupakan pendukung-pendukung setan, dan sudah menangkap serta menghabisi jaringan mereka. Pesan dendam ini adalah pesan yang paling kuat ingin ditunjukkan. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut. Kami tidak takut. Kami akan siap bersama melawan tindakan-tindakan teror ini. Kami meminta kepada aparat kepolisian untuk tidak mundur sejengkal pun. Jangan pernah tunduk kepada teroris. Jangan pernah takut pada kepentingan teroris. Terus lakukan tindakan-tindakan untuk menghilangkan terorisme dari bumi Indonesia. Jangan takut. Kami bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia. 5 pesan teroris inilah yang lebih dominan bersamaan dengan tindakan teror yang dilakukan di markas kepolisian Daha Selatan, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Indonesia terbebas dari terorisme dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi